Aku adalah Ai, seorang bupati di sebuah wilayah di Pulau Jawa. Dari jabatan tahun lalu, kantorku diberi gelar WTP, wajar tanpa pengecualian. Untuk itu, semua anak buahku termasuk aku ingin mendapatkan gelar itu lagi di tahun ini. Ada perlu apa dari sini? Gimana, Bu? Ingin menjalankannya? Maksudmu? Ya, WTP itu ingin mendapatkannya lagi atau tidak? Tapi kamu tahu sendiri kan, anggaran kita tahun ini itu tidak seperti tahun lalu. Jadi saya rasa kita tidak akan bisa mendapatkan WTP itu lagi untuk tahun ini. Bisa, Bu. Intinya gini, Anda punya uang, Anda punya kuasa. Tapi kamu tahu kan, saya tidak bisa memegang tanggung jawab itu sendirian. Saya perlu orang. Tenang, Bu, kan ada saya. Semuanya pasti aman kok. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Selamat siang, Ibu. Baik, ada yang bisa saya bantu Ibu? Sebelumnya saya Devi Amelia Putri sebagai perwakilan Ibu Anayani selaku Bupati Jawa Timur, dan tujuan saya menemui Anda terkait dengan kepentingan audit laporan keuangan pemerintah Jawa Timur pada tahun ini. Oke, mungkin bisa saya cek terlebih dahulu untuk laporan keuangannya. Baik Ibu, ini laporannya, bisa dilihat terlebih dahulu. Mohon maaf Ibu, tapi setelah saya periksa, ternyata ada beberapa bagian dalam laporan keuangan ini yang tidak memenuhi standar pelaporan keuangan yang telah ditetapkan, dan dikarenakan saya rasa informasi yang tidak tertulis itu tidak disampaikan secara menyeluruh di dalam laporan keuangan Ibu. Sebelum itu, saya ini ada titipan dari Ibu Anayani untuk Ibu Intania, dan saya harap ini bisa memperlancar pembicaraan kita mengenai rencana audit tahun ini. Mohon maaf sekali Ibu, karena saya rasa saya tidak bisa menerima buah tangan yang telah dititipkan oleh Ibu Anayani. Dikarenakan ini menyalahi kode etik yang mengikat profesi saya selaku seorang auditor. Mungkin Ibu bisa mempertimbangkan lagi ya, karena saya pastikan kedepannya Ibu Anayani akan memberikan buah tangan yang lebih besar lagi kepada Anda. Baiklah, kalau seperti itu saya setuju, dan mungkin kita bisa melanjutkan perjanjian kerjasama kita ke depannya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu, selamat siang. Selamat siang. Berkali-kali hal tersebut berulang, dan aku sebagai seseorang yang merasa memiliki kuasa saat itu hanya semakin berkepala besar dan enggan mengakhiri perbuatanku ini. Hingga akhirnya hal yang aku ketakutkan terjadi. KPK mengetahui persekongkolan di bawahanku, aku, dan juga pihak BPK. Aku ditangkap dan didakwa menjadi pelaku suap. Aku mencoba melawan dan berkilah bahwa aku dipaksa bawahanku untuk melakukan hal tersebut. Namun hakim menolak dan aku dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Mengadili bahwa terdakwa Anayani terbukti melakukan tindakan korupsi berkelanjutan dan bersama-sama, maka kami menjatuhkan hukuman pidana dengan pidana 4 tahun penjara dan juga uang denda sebesar 100 juta rupiah. Istilah lo punya uang, lo punya kuasa, dan jika punya kuasa maka bisa melakukan apapun adalah benar adanya. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Sepintar-pintarnya menyembunyikan bangkai, akhirnya akan tercium juga. Apapun dirimu, apapun cita-citamu, apapun pekerjaanmu,
Dan apapun jabatanmu, jika tidak membalutnya dengan kejujuran dan juga etika yang baik, semua akan percuma. Dan kau hanya akan dipandang sebagai seorang penjahat. Kepribadian seseorang memang 50% diturunkan karena gen bawaan. Namun, masih ada 50% lagi yang terbentuk karena pengaruh lingkungan. Seseorang bisa merubah kepribadiannya menjadi pribadi yang lebih baik. Itu tergantung kepada kau menginginkannya atau tidak. Manusia dianugerahi akal untuk berpikir dan menentukan mana yang baik dan buruk. Sisanya adalah pilihan, ingin menjadi sisi yang baik atau malah ingin membenarkan apa yang seharusnya buruk. Dirimu adalah milikmu, hancur tidaknya hidupmu adalah pilihanmu.